Yang memimpin langsung jalannya operasi pembebasan sandera di Irian Jaya menyatakan ABRI langsung mengambil alih komando begitu Palang Merah Internasional ICRC gagal menjadi mediator. Jenderal Kopassus penghancur OPM ternyata anak buah Prabowo. Keberhasilan Satuan Elit Komando Pasukan Khusus dalam operasi pembebasan sandera Mapenduma 1996 memang tak lepas dari sosok seorang Letjen TNI Prabowo Subianto. Di bawah komandonya, pasukan Kop Baret Merah mampu menumpas anggota kelompok kriminal separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka. Dirangkum FIFA militer dari berbagai sumber, sebuah kesaksian datang dari mantan komandan Jenderal Kopassus, Maijen TNI Nyoman Santiasa. Ternyata, Nyoman adalah salah satu anak buah Prabowo yang ikut terjun dalam operasi pembebasan sandera Mapenduma. Menurut keterangan Nyoman, saat itu ia masih berpangkat Letnan 1 Infanteri TNI. Saat itu pula, lulusan terbaik Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1990, menjabat sebagai Wakil Komandan Sat 81 Gultor Kopassus. Nyoman dan para prajurit Kopassus sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan tugas membebaskan sandera di Papua yang dulu bernama Irian Jaya. Tak cuma itu, Nyoman semakin yakin jika tugas ini takkan mudah, sebab ada 26 orang yang menjadi sandera kelompok OPM. Yang lebih mengkhawatirkan, dalam daftar sandera, ada 6 orang yang merupakan warga negara asing, 2 orang diantaranya dari Belanda, dan 4 orang lainnya berasal dari Inggris. Sisanya merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen, pendeta, dan petugas kehutanan. Setelah mendengar kabar bahwa ada puluhan sandera yang ditawan oleh kelompok OPM, Prabowo yang saat itu masih berpangkat Brigadir Jenderal TNI langsung memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Jadi saat operasi pembebasan sandera di Mapenduma, pada saat itu saya berpangkat Letnan 1, di mana jabatan saya Wadan Subtim pada saat itu. Kami pada saat itu tidak menyangka akan ada tugas operasi pembebasan sandera, di mana sanderanya bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi ada warga negara asing. Kami mendapat perintah operasi dari Komandan Kopassus, pada saat itu Brigadir Jenderal TNI Prabowo Subianto, katanya. Melanjutkan ceritanya, Nyoman mengungkap bahwa saat itu, kelompok OPM yang berada di bawah pimpinan Kerry Walik memberikan sejumlah tuntutan. Tuntutan Kerry saat itu adalah mempublikasikan keberadaan OPM yang eksis di Papua dan meminta Komite Palang Merah Internasional yang disingkat ICRC sebagai fasilitator dan negosiator. Kerry menolak campur tangan pihak lain, apalagi TNI, yang saat itu masih bernama ABRI. Selain itu, para pemberontak Papua itu juga meminta ICRC mengirimkan logistik berupa makanan dan obat-obatan. Yang lebih gila, Kerry juga mendesak ICRC mengirim sejumlah senjata kepada OPM. Kelompok OPM, Kerry Walik, dia menuntut pada saat itu untuk dipublikasikan lewat televisi dan sebagainya bahwa mereka eksis di Papua. Kemudian mereka hanya mampu difasilitasi oleh ICRC atau Komite Palang Merah Internasional. Kata Nyoman melanjutkan, jadi mereka tidak mau difasilitasi oleh orang lain, baik ABRI pada saat itu atau dari pemerintah daerah di sana. Tuntutan daripada Kerry Walik waktu itu, dia minta logistik, makanan kemudian obat-obatan, dan yang terakhir senjata api, katanya.
saat menerima laporan dari ICRC bahwa OPM meminta senjata, maka itulah poin yang memungkinkan pasukan TNI untuk bergerak. ICRC pun akhirnya meminta TNI, dalam hal ini Kopassus, untuk mengambil alih statusnya sebagai fasilitator dan negosiator.